Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-47 yang akan membahas anwa'ula wa kaifiyatu i'rabi ma ba'daha, macam-macam la dan i'rab kalimat setelahnya. Anwa'ula. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kalau kamu membaca kitab Gundul, pasti akan ketemu dengan huruf la, ketemu dengan kalimat la. Banyak sekali la ini jenis-jenisnya. Nah, macam-macamnya la ini, yang pertama ada la an-nafiyah lil jinsi, la yang menafikan semua jenis. Nah, kalau kita terjemahkan artinya tidak ada sama sekali. Dan ada la al-atifah, yang ketiga la an-nahiyah, yang keempat la an-nafiyah, dan yang kelima la al-amilah, amila laisa. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Sekarang la an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi ini kalau kita terjemahkan artinya adalah tidak ada sama sekali atau tidak sama sekali. Nah, la an-nafiyah lil jinsi ini adalah la yang menidakkan individu setelahnya. Nah, la an-nafiyah lil jinsi ya ikhda akhwati inna. La an-nafiyah lil jinsi ini adalah termasuk saudaranya inna. Inna itu amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi amalnya la an-nafiyah lil jinsi ini juga seperti amalnya inna. Yakunu ismula an-nafiyah lil jinsi mansuban wa khobaruha marfu'an. Isim la an-nafiyah lil jinsi hukumnya nasab, sedangkan khobarnya marfu'. Tadkhulu alal jumlah al-ismiyah. La an-nafiyah lil jinsi hanya masuk di jumlah ismiyah. Jadi tidak ada la an-nafiyah lil jinsi yang masuk pada jumlah fi'liyah. Masih ingat toh jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah adalah suatu susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Lah, la an-nafiyah lil jinsi ini hanya masuk pada jumlah ismiyah, tidak ada yang masuk pada jumlah fi'liyah. La an-nafiyah lil jinsi disebut sebagai la an-nafiyah lil jinsi karena menafikan semua jenisnya, karena menidakkan individu setelahnya. Contoh, la kursiya fis sofi. La kursiya, tidak ada kursi sama sekali fis sofi, di kelas. Jadi satu kursi pun tidak ada di dalam kelas itu. Itulah makna an-nafiyah lil jinsi. La qalama fil haqibati. Tidak ada pena sama sekali di dalam tas. Jadi di tas itu tidak ada satu pena pun, belas ora ono pulpene. Itu namanya nafiyah lil jinsi, menafikan individu. Jadi pulpen itu kan macam-macam jenisnya. Ada yang merek pilot, ada yang merek A, ada merek B, macam-macam. Jadi semua pena tidak ada di dalam tas. Itulah makna an-nafiyah lil jinsi. Jadi la an-nafiyah lil jinsi ini berbeda dengan la yang menafikan satu individu atau beberapa individu,
tapi tidak sampai menafikan seluruh individu. Jadi kalau la nafi begitu saja, yang ditidakkan, yang ditiadakan itu hanya 1, 2, 3, pokoknya tidak sampai seluruhnya. Tapi kalau sudah an-nafi lil jinsi, maka seluruhnya itu ditidakkan. Syurutu amaliha, syarat amalnya la an-nafi lil jinsi. La ta'malu la an-nafi lil jinsi amala inna wa akhawatiya illa idza tawafarat fiya syurut at-taliyah. La an-nafi lil jinsi tidak bisa beramal seperti amalnya inna jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. La an-nafi lil jinsi bisa beramal seperti inna, tapi harus mengikuti syarat-syaratnya. Yang pertama, ayyakuna ismuha nakiratan. Isimnya la itu harus berupa isim nakirah. Contoh, la munafiqo mahbubun. La munafiqo tidak ada seorang munafik pun mahbubun yang dicintai. Jadi tidak ada satupun orang munafik yang dicintai, itu tidak ada. Nah ini kata munafiqo ini termasuk isimnya la yang nakirah. Masih ingat toh? Apa itu isim nakirah, apa itu isim makrifat. Nah, isimnya la yang beramal seperti inna harus berupa isim nakirah. Yang kedua, ayyatiya ismuha ba'da mubasyiratan, ay la yafsilu bainahuma kalimatun ukhra. Isimnya la harus jatuh secara langsung setelah nyala. Tidak boleh ada kalimat lain yang memisahkan antara la dan isimnya. Seperti contoh ini, la kasula bainana. Nah, ini kan tidak ada yang memisahkan antara isimnya la, yaitu kasul, dan lanya. Lain kalau dipisahkan menjadi la bainana kasulun. Nah, itu namanya pisah. Nah, la yang beramal ini harus tidak dipisah dengan isimnya. La kasula tidak ada orang yang pemalas sama sekali. Bainana di tengah-tengah kami. Sama sekali tidak ada orang pemalas di tengah-tengah kami. Amma idza fasola bainahuma fasilun batola amaluha. Jika antara la ada kalimat lain yang memisahkan dengan isimnya, maka amalnya batal. Seperti firman Allah, la fiha ghaulun. Ini la dipisah dengan fiha, terus kemudian ini isimnya. La fiha tidak ada di dalamnya, di dalam khomer surga, itu ghaulun, rasa pening. Lah bagaimana kalau amalnya itu batal, maka kembali kepada susunan semula, yaitu mubtada khobar. La fiha tidak ada itu di dalamnya, karena lanya tidak beramal, maka kembali kepada susunan mubtada khobar. Fiha ini sebagai khobar muqaddam, ghaulun sebagai mubtada muakhar. Amma idza urifa ismuha batola amaluha wa wajaba tikraruha. Jika isim la berupa isim makrifat, maka batallah amalnya, dan la harus diulang, seperti lal munafiku mahbubun walal kazzab. Tidak ada sama sekali orang munafik dan pendusta dicintai. Syaratnya kan berupa isim nakirah. Lah kalau berupa isim makrifat bagaimana? Kalau isimnya la berupa isim makrifat, maka batal amalnya la. Seperti contoh ini, lal munafiku. Ini dibacaku karena sebagai mubtada. La-nya tidak beramal seperti inna. Jadi lal munafiku tidak ada utawi. Mubtada ini orang munafik itu mahbubun dicintai, walal kazzabu, dan tidak ada orang yang pendusta itu juga dicintai. Jadi inilah tidak beramal. Kenapa? Karena isimnya berupa isim makrifat. Sedangkan syaratnya isimnya harus berupa isim nakirah.
Syarat berikutnya, la tidak disertai huruf jer. Contoh, atiu umi la syakka. Atiu saya taat, saya patuh, umi kepada ibuku. La syakka, tidak ada keraguan lagi. Nah ini lafal syakka, ini sebagai isimnya la. Nah khobarnya la mana? Khobarnya la dibuang karena sudah maklum. Jadi kalau dijelentrehke ati umi la syakka fi dzalika. Nah, itu fi dzalikanya dibuang karena sudah maklum. Kalau syakka itu menjadi isimnya la. Sedangkan khobarnya itu dibuang karena sudah maklum. Amma idza dakhala alayya harfu jarrin fayujarru ma ba'daha. Jika la kemasukan huruf jar, maka huruf setelahnya la harus dijerkan. Jika la kemasukan huruf jar, maka kalimat setelahnya la harus dijerkan. Seperti ini, yataqaddamu, maju siapa al-jundiyu, tentara, bila khaufin, dengan tanpa takut. Ini adalah la, kemudian isimnya dibaca jar, karena ada huruf jar bi. La-nya tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena disertai dengan huruf jar ba. Al-ba harfu jarin, la harfu nafsin zaidin. La di sini setelah kemasukan ba huruf jar ini dihitung sebagai la tambahan, hanya berfungsi sebagai nafi saja. Sedangkan khaufin ismun majrurun bil ba, isim yang dijerkan dengan ba. Jadi saya ulangi, kalimat la dapat beramal seperti amalnya inna, yaitu tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Tapi dengan beberapa syarat, diantaranya menafikan jenis. Contoh, la rojula hadirun, tidak ada seorang laki-laki pun hadirun yang datang. Tidak ada seorang laki-laki sama sekali yang datang. B, antara la dan isimnya tidak dipisahkan dengan kalimat lain. Jika dipisahkan maka batal amalnya. Contoh, la fiddari akadun. Ini la dipisah dengan fiddari, baru kemudian ada isimnya. Nah, ini la-nya tidak beramal. Sehingga kembali susunan itu menjadi susunan mubtada khobar. Berarti la fiddari tidak ada, itu di dalam rumah, ahadun utawi seorang pun. Fiddari sebagai khobar muqaddam, ahadun sebagai mubtada muakhar. Isim dan khobar la harus sama-sama nakiroh. Contoh, la tilmidha maridun. La tilmidha tidak ada murid sama sekali, maridun yang sakit. Ini keduanya sama-sama nakiroh. Tidak dimasuki huruf jar. Jika kemasukan huruf jar, maka batal amalnya. Al ilmu bila amalin. Inilah batal amalnya karena ada ba. Al ilmu utawi ilmu bila amalin, dengan tanpa amal itu kasyajaroti seperti pohon, bila samarin tanpa buah. Ya, itu la an-nafiyah lil jinsi. Sekarang bagaimana cara mengi'rab la an-nafiyah lil jinsi ini? Contoh, la taliba ilmin kasulun. La taliba ilmin, tidak ada pencari ilmu sama sekali, kasulun yang pemalas. Tidak ada siswa yang malas sama sekali. La nafiyatun lil jinsi. La ini menafikan jenis. Harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Taliba ismun. Taliba ismula mansubun. Wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Wa huwa mudhafun. Jadi talib ini dimudhafkan. Alimin, ilmin, mudhafun ilaih majrurun. Wa alamatu jarrihi tanwinul kasri az-zahiri ala akhiri. Kasulun khobarula marfu'un wa alamatu raf'i tanwinu dhammi az-zahiri
ala akhirih. La amila mutahawinun. Tidak ada pekerja sama sekali mutahawinun yang lalai. Inilah nafiyah lil jinsi harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, amil ismula mabniun alal fathi, mutahawin khabarul la marfu'un wa alamatu rafi tanwinu dhammi. Ya juzu khadhafu khabari la nafiyah lil jinsi idza fuhima min siyaqil kalam mislu al ilmu wala syakka asasun nahdah. Boleh membuang khobarnya la an-nafiyah lil jinsi jika runtutannya kalam itu sudah bisa dipahami. Jika susunan kalamnya itu sudah bisa dipahami. Jadi boleh membuang khobarnya la an-nafiyah lil jinsi jika susunan kalamnya itu sudah bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Misalnya al-ilmu wala syakka asasun nahdah. Al-ilmu utawi ilmu wala syakka dan tidak ada keraguan yang sedemikian itu asasun nahdhati pondasi kebangkitan. Ai wala syakka fi dzalika. Maksudnya tidak ada keraguan di dalam itu. Jadi setelahnya wala syakka itu khobarnya berupa fidzalika, ini dibuang. Kenapa? Karena sudah dipahami. Meskipun tidak ditulis, orang yang mendengar sudah bisa dipahami. Meskipun tidak diucapkan, sudah dapat dipahami. Jadi kalau diucapkan secara keseluruhan, al-ilmu wala syakka fidzalika asasun nahdah. Al-ilmu utawi ilmu, wala syakka dan tidak ada keraguan, wala syakka dan tidak ada keraguan bidzalika terhadap itu ilmu, itu asasun nahdhati, asas atau pondasi kebangkitan. Nah, kemudian bidzalika ini dibuang. Mengapa dibuang? Karena sudah dimaklumi. Pembahasan la selainnya akan kami bahas pada video yang akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.